Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita berjumpa lagi di channel Lensa Psikologi Sufi, sebuah channel yang mengkaji jiwa dan sisi ruhani manusia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema, yakni nafsu mulhamah, jiwa yang dipenuhi cinta dan ilham ya, sebagai kelanjutan tema yang kemarin. Nah, nafsu mulhamah atau jiwa yang dipenuhi cinta dan ilham ini merupakan salah satu bentuk perkembangan jiwa yang cukup spesial ya, dimana untuk mencapainya terdapat satu unsur baru yang dijelaskan oleh Profesor Sheikh Fraser dalam diagram yang beliau buat. Unsur barunya itu ialah keberadaan seorang syekh atau guru spiritual, atau biasa dikenal sebagai mursyid kalau di Indonesia ya, dimana mursyid di sini berperan sebagai mediasi yang menghubungkan kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salah satu energi spiritual terkuat di alam semesta, yaitu cinta ya. Saya ulangi, di mana mursyid di sini berperan sebagai mediasi yang menghubungkan kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salah satu energi spiritual terkuat di alam semesta, yaitu cinta. Nah, subhanallah kan ya. Nah, dengan perasaan cinta kita kepada guru atau mursyid yang terhubung dengan Tuhan inilah akhirnya kita memiliki energi yang cukup untuk menandingi dorongan-dorongan buruk dari alam tak sadar bawah kita yang bersumber dari sisi materi atau biologis kita, serta pengalaman yang mengisinya selama di alam materi ini, selama di dunia ini gitu. Nah, cinta dan kesetiaan kita kepada beliau membuat kita mengabaikan dorongan-dorongan buruk tadi, sehingga mereka pun tidak memiliki kekuasaan terhadap diri kita lagi. Nah, maka kebiasaan buruk yang lama dalam kondisi ini itu tiba-tiba menghilang, tiba-tiba kehilangan kendali atas diri kita. Apa saja keburukan yang pada mulanya sangat menarik bagi kita, saat ini menjadi tidak menarik, begitu. Kita benar-benar sudah berubah dan menjadi seseorang yang bahkan tidak tergoda untuk melakukan keburukan itu. Nah, di sini pun kita lebih memperhatikan aktivitas rohani kita seperti berzikir, sholat, puasa, khidmat kepada mursyid atau orang tua rohani kita tadi, dan sejenisnya. Nah, yang untuk pertama kalinya, hal ini memberi kita kenikmatan di dalam menjalaninya, dimana kalau sebelumnya kita hanya mengetahui kebenaran itu ya, kebenaran syariat gampangannya begitu, dan menjalani praktek ibadah sebagai rutinitas. Namun kali ini kita mulai mengalami sendiri dan merasakan kebenaran tadi, serta merasakan kenikmatan di dalamnya secara nyata gitu. Namun dengan perasaan cinta yang nyata ya, bukan bayang-bayang cinta yang ada di dalam pikiran atau imajinasi kita, atau malah sekadar ucapan dari mulut kita, itu bukan, melainkan perasaan cinta yang nyata di dalam hati, yang ditanam dengan bibit yang suci hingga ia tumbuh dan merekahkan bunga cintanya serta menebarkan keharumannya, semacam itu. Nah, perasaan cinta itu adalah perasaan yang membuat mata secara otomatis senantiasa melihat keindahan dari yang dicintai. Nah, kemudian membuat pikiran secara otomatis pun membenarkan apa-apa darinya, dan sebuah perasaan yang bisa membuat berat yang namanya perpisahan dan memberikan kebahagiaan di dalam pertemuan. Subhanallah kan ya. Ini pun juga merupakan sebuah perasaan yang melahirkan rasa kepedulian untuk merawat dan menjaga yang dicintai, di mana perasaan nikmat untuk senantiasa melayaninya itu senantiasa muncul di situ. Nah, sehingga pantaslah kalau perasaan semacam ini hanya layak diberikan kepada Tuhan dan orang-orang atau hamba-hamba yang mencintainya. Karena bila tidak demikian, maka yang akan terjadi adalah kezaliman emosional, di mana kita tidak menempatkan sebuah perasaan pada tempatnya yang sesuai gitu. Karena dampak perasaan cinta tadi kan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi ya, maka hal semacam itu hanya bisa atau hanya layak diberikan kepada Tuhan dan hamba-hambanya yang mencintainya begitu.
Nah, tatkala nafs mulhamah ini sempurna dengan bentuknya, kesenangan di dalam kehidupan ruhani bersama sang syekh, dalam tanda kutip demikian, itu akan terasa sangat nikmat karena dipenuhi dengan cinta dan kesetiaan, di mana keseharian itu bagaikan hidup di alam kebahagiaan. Nah, di sini dibandingkan memikirkan apa-apa yang ada pada diri, baik itu keinginan, ide, logika, lebih-lebih ego atau harga diri, dan lain-lain, kita jauh lebih senang untuk memikirkan apa-apa mengenai mursyid kita sebagai orang tua ruhani kita yang mengantarkan kita kepada Tuhan, yang mengajarkan kita untuk mencintainya, hingga kita pun senang untuk melayaninya. Namun yang perlu dipahami dan diingat di sini adalah bahwa cinta yang ada bersifat aseksual ya, karena semua terbentuk dari cahaya kebenaran yang terpancar dan menarik jiwa kepada Tuhan sebagai kebenaran tertinggi yang paling suci. Dimana karena perasaan ini pula, dalam kondisi tertentu ada seorang ulama yang mengalami ahwal cukup unik namun cukup merepotkan juga, di mana ia merasakan cinta rohani yang sangat kuat di dalam hatinya hingga perasaan itu memancar dan meresapi badan biologisnya. Dan karena kenikmatan yang besar itu tiba-tiba keluarlah mani darinya. Nah, tapi ingat ya, itu bukan karena adanya dorongan untuk melakukan hubungan seksual ya. Itu terjadi begitu saja. Ketika beliau menghadap Tuhan, baik dalam sholat dan zikir, fenomena semacam itu berpotensi untuk terjadi. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Karena perasaan cinta itu pula lah ego kita mulai sembuh dari pembengkakannya. Dengan hadirnya sosok yang kita cintai, kita pun lebih meninggikan, mengindahkan, dan mempedulikannya dibandingkan diri kita sendiri, gitu kan ya. Nah, kita pun akan lebih senang melayaninya dan mengabaikan kesombongan yang ada di dalam diri kita, sehingga pembengkakan ego pun mengecil. Namun di sini yaitu ego tersebut masih bergerak sebagai pusat jiwa ya. Nah, kemudian di sisi lain, energi dari alam tak sadar atas semakin banyak. Karenanya kita pun akan semakin banyak menerima cahaya ilham dari lubuk hati terdalam kita dan mengalami serta merasakan berbagai kebenaran-kebenaran spiritual. Ketika cahaya matahari kebenaran itu terbit, maka kita bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, antara benang putih dan hitam, begitu. Jadi sebelumnya di dalam Nafs Lawwamah, lebih-lebih di Amar kemarin kita belum bisa membedakan hal semacam itu, begitu. Namun energi dari alam tak sadar bawah pun masih utuh di sini, sehingga kondisi nafs mulhamah ini sangat kompleks, dipenuhi dengan hal positif dari alam tak sadar atas dan hal negatif dari alam tak sadar bawah, di mana ego negatif, egoisme, dan kemunafikan semacam itu masih menjadi suatu hal yang berbahaya di sini, di mana ia biasanya dimiliki oleh kaum peniru, yang mana mereka meniru bagian luar praktek agama tanpa mempedulikan aspek batiniah dari amalan itu, gitu. Tahapan ini merupakan titik tolak kritis ya, yang menjadi tingkat pertumbuhan nafs yang sangat berbahaya, di mana untuk pertama kalinya kita mampu merasakan pengalaman dan pengetahuan spiritual yang sejati tadi. Namun bila pengetahuan ini digunakan oleh ego negatif tadi, oleh egoisme dan kemunafikan, maka ia akan melambung dengan tingginya. Oleh karenanya, bahaya di dalam tahapan ini ialah tatkala dorongan buruk alam tak sadar bawah mencemari jiwa dan menggunakan ilham dari alam tak sadar atas untuk melayani ego yang masih menjadi pusat jiwa, demikian. Dan karenanya ia pun akan melambung tinggi dan berpotensi untuk menetapkan dirinya sebagai seseorang yang sepenuhnya tercerahkan, begitu. Maka dari hal inilah bisa terlahir sosok yang spiritual namun tersesat, begitu, baik dari golongan agamawan, seniman, ilmuwan maupun yang lainnya. Nah, mereka mengira bahwa ilham tersebut bersumber atau berasal dari dirinya sendiri, karena di sini ego tadi masih menjadi pusat jiwa semacam itu, dan dia masih memiliki sifat negatif berupa egoisme dan kemunafikan itu tadi. Nah,
Setelah kita mengetahui hal tersebut, maka sebaiknya kita berhati-hati dengannya dan mengabaikan dorongan yang buruk tadi, sambil terus-menerus berzikir kepadanya dan melangkah menuju nafs mutmainnah, yaitu jiwa yang penuh ketenangan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian kali ini yang bisa kami sampaikan terkait nafs mulhamah ini. Untuk nafs mutmainnah insya Allah akan disampaikan di video berikutnya. Segala kebaikan yang ada di sini adalah milik Allah SWT ya, dan kekurangan-kekurangan yang ada dari kami. Salam sehat, damai, sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.